Salam. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepadanya. Walaupun kita masih ada yang beribadah di rumah masing-masing, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. la
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah ke-8 dan maksudnya titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memelihara. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon untuk ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut,
atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karib langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita tertulis dalam kitab Imamat pasal 25, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Baiklah, saya membacanya secara keseluruhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa di awal penciptaan segala sesuatunya telah baik dilihat oleh Tuhan, sempurna dalam pandangan Tuhan. Namun tatanan untuk pemeliharaan, penguasaan, dan kelestarian sebagaimana kita sudah mengerti disampaikan kepada manusia, kepada kita untuk menjaga dan meneruskan supaya untuk generasi mendatang ada yang boleh diwariskan. Tentu pemahaman bahwa kita meneruskan pemeliharaan, bahwa kita bertanggung jawab untuk kelestarian, itu menjadi hal yang harus mesti terus dikaji dan diulang dalam pemikiran yang sehat, karena segala sesuatu kembali menjadi tanggung jawab kita manusia. Dalam perikop ini, dalam nats ini yang menjadi kabar baik bagi kita, ada sebuah peristiwa dalam perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu peristiwa di sekitar Gunung Sinai, yaitu pembicaraan Allah dengan Israel yang diwakili oleh Musa, yang berhubungan dengan bagaimana mereka bersikap pada masa yang akan datang dalam kehidupan yang berhubungan dengan tanah, yang berhubungan dengan pemeliharaan tanam-tanaman, dan yang berdampak menjadi hal baik untuk semua ciptaan.
Apa yang dikatakan oleh Allah dan yang telah diaturkan dalam nats ini adalah menjadi sebuah keharusan dikerjakan oleh bangsa Israel. Dengan begitu kita melihat dan menyadari ketika Tuhan memberi sebuah ketentuan, memberi sebuah patokan, bersikap terhadap ciptaan yang Dia sudah ciptakan untuk kebutuhan manusia, itu menunjukkan sepenuhnya Allah adalah pemilik dari segala apa yang di dunia ini, yang ada di dunia, di alam, apa yang ada di sekitar kita. Kalau Allah memberikan tatanan dan hukum, kalau Allah memberikan sebuah peraturan yang mesti dilaksanakan oleh Israel sebagai sebuah perwakilan dari segenap manusia di dunia, sekali lagi itu menekankan Allah pemilik semua yang ada di dunia ini. Allah pemilik dari ciptaannya sendiri. Jadi manusia yang pada waktu konteks dari nats ini yang diwakili oleh Israel adalah sebagai pelaksana dari tata aturan yang telah dibuat oleh Allah yang berhubungan dengan pemeliharaan dan kelestarian ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Israel harus memiliki sikap jelas ketika mereka hendak memasuki tanah yang telah dijanjikan Allah, yaitu Kanaan. Allah membekali mereka dengan sebuah pemahaman. Allah menanamkan kepada mereka juga sebuah perasaan untuk menghargai ketika mereka akan memasuki tanah itu. Sebab hidup mereka pastinya berhubungan dengan suburnya atau lestarinya tanah itu, atau kesinambungan hidup mereka pasti berhubungan dengan apa yang dihasilkan dari tanah yang akan mereka diami kelak. Jadi perlu ada pemahaman yang benar, perlu ada pengenalan yang benar terhadap Kanaan yang hendak mereka masuki, sebab tanah itu adalah tanah yang dijanjikan, dan kalau itu dikelola dengan benar, maka mereka akan menerima sesuatu yang baik dari tanah itu juga. Oleh sebab itu, jemaat yang berbahagia, ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari nats menjadi khotbah pada minggu hari ini. Pertama, kesadaran kita bahwa bumi, tanah, dan segala sesuatunya adalah ciptaan Allah dan murni adalah milik Allah. Meskipun kepada kita manusia diberikan wewenang, kuasa untuk memakai, menikmati, tapi pemilik yang sebenarnya dan sah adalah Allah sendiri. Kalau ada beberapa tindakan-tindakan yang menghancurkan alam, ada eksploitasi, ada perambahan hutan, ada perlakuan-perlakuan yang tidak bijak, yang tidak baik terhadap alam, sebenarnya kita sudah merusak kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita selalu punya hubungan dengan bumi, dengan tanah. Semakin kita menghargai tanah, maka kita semakin menghargai kehidupan. Semakin kita menghargai kesehatan lingkungan, maka kita sedang menghargai dan menghormati Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi mengelola ciptaan, mengelola tanaman, mengelola segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, itu menjadi hal ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Tuhan. Catatan yang kedua yang boleh kita ambil dan pelajari dari nats ini, bahwa bumi atau tanah
yang kita kerjakan rupa-rupanya tidak hanya saja memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan. Bahwa ketika kita mengelola bumi, mengelola atau bekerja dalam kehidupan ini, itu bukan urusan pribadi kita saja dengan Tuhan, tetapi juga ada relasi sosial di dalamnya, ada hubungan sosial di dalamnya yang menjadi pesan bagi kita dari Nats hari ini. Jika kita tadi membaca ayat yang mendasari firman Tuhan hari ini, bagaimana Israel dipesankan ada hari-hari dalam satu tahun, ada hari-hari kemudian untuk bertahun-tahun mereka menikmati, menabur, tapi ada sebuah tahun yang khusus untuk mereka menikmati bersama-sama keseluruhan tentang kebesaran dan berkat Tuhan. Kalau mau kita perbandingkan dengan 1 minggu, 6 hari kita diberi bekerja, kemudian hari ke-7 kita mengatakan bahwa itu adalah hari peristirahatan, sebagaimana dalam titah keempat. Kita mau memahami kalau ketika 6 tahun Allah berkata kepada Israel, 6 tahun kalian itu menabur, menuai, lalu ada 1 tahun kalian itu harus menikmati, dan itu dihitung kemudian 7 tahun, maka tahun 7 kali 7 itu yaitu setelah 49 tahun mereka, kemudian tahun ke-50 itu bersuka cita sebagai tahun pendamaian. Ada hari-hari tertentu, ada masa-masa tertentu ditetapkan Tuhan untuk dikerjakan, apakah yang namanya menabur, memelihara. 6 hari kita diberikan Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudara, berusaha, serius bekerja. Hari ke-7 yang kita sebut dengan hari Minggu atau istilah dalam perjanjian lama ini adalah Sabat. Sebenarnya ada pesan spiritual, ada pesan iman ketika kita disuruh hari Minggu itu tidak boleh bekerja apa-apa, terlebih dan secara khusus pekerjaan yang untuk mencari keuntungan. Kenapa kita harus berhenti? Secara iman kita harus berkata begini, 6 hari itu saya bekerja, tentunya ada yang tidak sempurna, ada yang kurang di sana sini. Lalu kita disuruh beristirahat, engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Iman kita membayangkan bahwa hari ke-7 itu meskipun dikatakan hari peristirahatan Tuhan, maka kita juga tidak boleh bekerja, supaya juga Allah melihat apa yang sudah kita kerjakan 6 hari itu. Jika ada yang kurang, maka pada hari ke-7 itu Dia sedang berkunjung ke ladang kita, ke kebun, ke semua apa yang sudah kita kerjakan selama 6 hari, dan Dia menyempurnakan. Bayangkan kalau kita mengganggu Allah pada hari yang satu itu. Dia mengunjungi kita, Dia mengunjungi tempat kita bekerja, Dia mengunjungi kebun kita, tapi kita ditemukan di sana pada hari yang Dia kuduskan, ketika Dia berjalan-jalan ke lokasi yang sudah kita bekerja di dalamnya selama 6 hari, tapi pada hari peristirahatannya Dia menemukan kita di sana, maka Dia tidak akan menyempurnakan, Dia tidak akan memberkati. Mungkin Allah akan pergi karena Dia melihat kita sedang ada di tempat. Pesan iman kita harus begitu ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Saya harus berhenti pada hari ke-7. Kita harus stop bekerja, sebab itu hari Tuhan. Dia sedang memasuki seluruh pekerjaan kita yang 6 hari dan menyempurnakannya. Pemahaman spiritual begitu seharusnya ada dalam pemikiran kita. Lalu yang kemudian, kalau kita disuruh juga berhenti, sebagaimana Israel disuruh berhenti, ada sabat tertentu untuk segala sesuatu. Karena memang segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara-saudara punya keterbatasan. Tanah juga punya keterbatasan. Ternak yang dipakai juga tenaganya punya keterbatasan.
manusia-manusia yang menjadi pekerja, orang-orang yang pekerja juga punya keterbatasan, perlu istirahat. Mesin-mesin juga punya keterbatasan, perlu istirahat. Jadi dari segi kualitas, ketika ada peristirahatan, maka kualitas bisa dipertahankan. Kalau tidak ada peristirahatan, kalau tidak ada waktu untuk stop, maka lama-lama kualitas kita pasti menurun. Kita saja perlu istirahat, manusia saja perlu tidur, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Segala sesuatu punya keterbatasan. Tanah ini juga perlu diistirahatkan supaya dia tidak capek. Bayangkan sekarang saja kita sering sekali menggunakan pestisida yang luar biasa, zat-zat kimia yang dicampurkan ke dalam pupuk hanya untuk menumbuhkan dengan sesuai dengan pikiran kita hasil yang akan kita tuai. Zat-zat kimia, pestisida yang begitu hebat campurannya, itu melelahkan tanah. Jadi kita jarang menemukan bahwa ada tanaman yang tumbuhnya secara organik. Jikapun ada, hasilnya sangat mahal untuk dibeli. Itu kondisi kita, itu keadaan kita. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena kita juga punya kebutuhan yang mesti dipenuhi. Manusia bertambah banyak, lahan tidak seimbang, kebutuhan begitu banyak, sehingga perlu ada bahan-bahan yang harus disediakan secara cepat. Di dalamnya harus ada kebijakan sebenarnya. Ada kebijakan, ada sebuah hikmat yang mesti terus kita gali, bahwa semuanya perlu istirahat, semuanya perlu sabar, semuanya perlu ada waktu untuk kembali diremajakan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu yang berikut, catatan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menikmati bahwa kita semua terpanggil untuk memelihara ciptaan. Tidak hanya hubungannya dengan bahwa kita ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagaimana kita membuat ciptaan Tuhan itu berkesinambungan untuk generasi mendatang. Kalau ada penekanan tadi, segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada masanya juga untuk dinikmati orang lain, hal itu wajar. Karena sekali lagi kita sudah diberkati dan dilayakkan Tuhan memiliki pekerjaan, memiliki tanah untuk kita olah, tapi kita bukan pemilik yang sebenarnya. Orang lain berhak menikmati apa yang kita kerjakan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Meskipun dengan cara-cara tertentu mereka menikmatinya. Tapi yang mau ditekankan dalam nats ini adalah bagaimana kita juga bersikap sosial dari apa yang kita kerjakan. Karena yang kita kerjakan itu sepenuhnya kuasa berada dalam diri Allah. Kita hanya berusaha untuk menjadikan sesuatu itu baik. Kalau kita bercocok tanam, kita hanya berusaha untuk bagaimana tanaman itu tumbuh sampai berbuah. Tapi kuasa untuk menghidupkan itu adanya dari Tuhan. Jadi aspek sosial ada dalam ketika kita dikenakan Tuhan untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan ciptaan. Jadi tidak hanya kebutuhan kita. Ketika kita memelihara lingkungan, ketika kita membersihkan sampah dari selokan, dari halaman rumah kita, mungkin saja kita lebih segar perasaan, tapi itu berdampak juga bagi orang lain. Ketika kita mau menjaga kebersihan di tengah-tengah pergaulan kita, maka itu juga berdampak kepada lingkungan yang lebih luas dan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, aspek sosial
ada di dalamnya. Jadi tidak hanya hal yang bersifat spiritual saja, tetapi juga aspek sosial. Ada nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, minggu ini panggilan kita kepada kita dalam lewat firman Tuhan adalah bagaimana kita terlibat memelihara ciptaan. Salah satunya dicontohkan dari pesan Tuhan kepada Israel dalam peristiwa Gunung Sinai. Marilah bersikap patuh kepada Tuhan. Marilah bersikap teratur dalam kehidupan ini untuk memelihara apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Khususnya bagaimana kita menikmati kehidupan dunia ini yang berhubungan dengan pekerjaan atau pengelolaan tanah. Baiklah kita mengingat sekali lagi ada pesan spiritual dan pesan sosial ketika kita mau memelihara ciptaan, bahwa ketika kita memelihara ciptaan bukan saja menjadi sebuah indikator ketundukan kita kepada Tuhan, tetapi kita juga menjadi pribadi, menjadi komunitas, menjadi keluarga yang peduli juga terhadap orang lain. Marilah kita menjaga segala sesuatu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Engkau telah membentuk kami ya Allah, membentuk dan menyempurnakan dalam roh-Mu kesadaran iman bahwa kami harus bertanggung jawab untuk memelihara segala ciptaan Tuhan, termasuk diri kami sendiri. Melalui firman-Mu hari Minggu ini, kami diantarkan untuk memahami bahwa bumi ini, tanah ini juga memiliki keterbatasan. Kami harus merawatnya dan juga harus menghormati hukum-Mu yang berhubungan dengan pemeliharaan bumi dan tanah. Ketika kami memperoleh kehidupan dari tanah yang kami kelola, dari bumi yang telah Kau ciptakan, maka Engkau juga telah mengingatkan kami lewat firman hari ini, supaya itu kami nikmati juga bersama-sama dengan orang lain, bahwa apa yang dihasilkan oleh tanah ini juga harus menjadi kebahagiaan bersama. Oleh sebab itu, berkati kami semua dengan kekuatan, agar kami lebih maksimal untuk mengolah bumi, menjaganya dan melestarikannya, sehingga setiap generasi bisa mengenal dan merasakan kebesaran-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk juga tertib dan teratur bekerja, supaya kami tidak bersifat rakus, tidak bersikap tamak, tetapi mau juga untuk berbagi dengan orang lain. Sebab apa yang kami miliki dan apa yang kami punyai di dunia ini adalah hanya anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu, kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terlebih 1 minggu ke depan, Engkau kiranya mendampingi kami lewat Roh Kudus, supaya kami juga mampu untuk menjaga ciptaan Tuhan lewat kebersihan di lingkungan kami, menjaga kebersihan di tengah-tengah kebersamaan kami di masyarakat, terlebih menjaga segala sesuatunya yang Kau ciptakan itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kami terlibat dalam kelestarian lingkungan, kelestarian hutan dan sebagainya, biarlah kami juga berangkat menjadi pribadi yang terbuka
untuk membantu baik secara pikiran, kekuatan maupun dana, sebab dunia ini dalam milik Tuhan sepenuhnya. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi berkat, bermani cahaya surya dan cerah, bintang hijau gugur alami, bunga-bunga hijau berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.